Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Wahid, NIM 2022 10 247. Tugas Manajemen Keuangan. 1. Tantangan utama yang harus mungkin dihadapi oleh XYZ Retail Store dalam manajemen modal kerja melibatkan manajemen persediaan, piutang, dan kas, perubahan permintaan, siklus penjualan, dan kebijakan kredit dapat menjadi faktor utama. Apa saja risiko pengelolaan modal kerja yang tidak efisien? Risikonya mencakup kekurangan uang tunai, hubungan buruk dengan pemasok, tantangan arus kas, hilangnya prospek pertumbuhan, investasi yang buruk, dan meningkatkan biaya pendapatan. Manajemen yang efisien memitigasi risiko-risiko ini. 2. Persediaan tinggi dapat mengikis kas karena investasi modal yang signifikan. Saran untuk mengatasi hal ini melibatkan pengoptimalkan rantai pasok, implementasi sistem manajemen persediaan yang efisien, dan pemantauan terus-menerus persediaan yang ada harus seimbang kebutuhan karena persediaan yang terlalu banyak mengakibatkan perusahaan mengganggu risiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi di samping biaya investasi yang besar. Persediaan yang berlebihan juga dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena banyaknya modal yang tertanam, bertambahnya biaya penyimpanan, adanya pajak dan asuransi, penurunan harga ataupun kualitas, dan kerusakan atau kehilangan. Sementara itu, kekurangan persediaan dapat menampakkan kelancaran produksi. 3. Piutang yang lama dapat memperlambat likuiditas perusahaan. Strategi melibatkan penilaian kredit pelanggan, penerapan kebijakan pembayaran yang ketat, dan keunggulan instrumen. Keunggulan seperti diskonto piutang. Risiko likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Tujuan dan manfaat rasio likuiditas. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas. 1. Untuk mengukur kemampuan piutang pembayaran kewajiban atau yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. 2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan aktiva lancar secara keseluruhan. 3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dan aktiva lancar tanpa memperhitungkan sediaan atau piutang. 4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. 5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang sebaik alat perencanaan ke depan, terutama yang berkualitas dengan perencanaan kas dan utang. 6. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. 7. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar. Yang 8. Memanfaatkan pemicu bagi pihak mencelom untuk memperbaiki kinerja dan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. 4. Kas yang terlalu tertahan dalam persediaan dapat menghambat fleksibilitas keuangan. Solusinya melibatkan rasio cepat persediaan, rasio untuk mengukur stok, dan strategi pemasaran yang efisien. Adapun cara pengelolaan arus kas perusahaan berikut. 1. Memantau dan mengevaluasi arus kas masuk dan kas keluar. 2. Memiliki jadwal pembayaran yang rutin. 3. Efisiensi pendapatan stok barang.
4. Menyusun laporan arus kas lengkap secara rutin. Untuk meningkatkan manajemen modal kerja secara umum, XYZ Retail Store dapat mempertimbangkan peningkatan efisien proses pelatihan staf dalam manajemen risiko keuangan dan menerapkan teknologi untuk memantau real time. Tentu saja harus menambahkan modal kerja dengan cara sebagai berikut. 1. Investasi sebagai solusi untuk mempercepat proses koleksi. 2. Carilah solusi untuk mudahnya deposit atau pembayaran di muka. 3. Carilah pinjaman yang mudah disetujui oleh kreditor. 4. Lakukan crowdfunding. 5. Ajukan per lending. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.